Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap, akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Ya. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama. Ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG, tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Ardianto. Oki, terakhir. Oke, terima kasih. Tadi jadi tadi saya sudah sampaikan di awal reformasi sudah mati. Jadi bagi saya acara hari ini bukan berpikir bagaimana melanjutkan reformasi, tapi bagaimana kita memulai yang baru. Dan di sini memang saya setuju blok kiri tadi. Dan itu sebenarnya Pak Rocky, saya sedang melakukan itu, gitu kan? Kita semua sedang melakukan itu. Dari berbagai daerah saya datang ke kabupaten-kabupaten, kota kecil, dari kota ke kota ketemu anak muda, diskusi, membangun argumentasi, berpikir berpolitik dengan argumentasi kata Pak Rocky. Tapi kita harus memulai gitu. Jadi Pak Rocky yang tadi disampaikan Pak Rocky masalahnya adalah dia tidak memberitahu kita mulainya dari mana gitu kan. Membentuk blok kirinya itu mulainya dari mana nih. Kalau dari saya yang paling konkret adalah sekarang saya sedang bekerja membangun itu melalui kerja-kerja kebudayaan. Saya datang ke berbagai daerah, saya bertemu dengan anak-anak muda. Saya datang ke teman-teman kita yang ditangkap polisi, ribuan orang itu dijadikan tersangka karena demonstrasi. Kita bantu, kita advokasi. Lalu kita ajak semuanya untuk bersama-sama. Saya tidak lagi berpikir soal menurunkan Prabowo Gibran. Tapi saya berpikir paling tidak di pemilu mendatang kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Kita harus reclaim lagi, kita bangun lagi. Jadi reformasi sudah mati. Batasnya Mei 2026 ini kita hanya akan menjadikan 98 sebagai pelajaran. Dan kita kemudian membuat model, membuat strategi yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua bicara. Saya persilakan sekarang panggungnya kepada Mas Butet Kartarajasa untuk tampil di depan kita. Mas Butet. Namanya Butet Kiri Rajasa. Saya itu nunggu-nunggu kapan Rocky memberi komando revolusi. Cangkeman tok. Asu.
Saya tidak akan main monolog, karena itu kalau main monolog kan mengingatkan 98 ya. Tapi saya mau merespon profesor kita yang kinyis-kinyis ini. Tadi kan ini menyatukan keresahan bersama. Jadi kalau saya baca puisi, sebenarnya puisi ini juga keresahan kita bersama yang saya rasakan terutama. Ini saya tulis 13 Mei. 13 Mei ya, Rizal ya. Yes. Pada waktu Pak Mahfud ulang tahun, sebagai kado ulang tahun. Tempo hari cuma didengarkan oleh sedikit orang. Hari ini saya akan baca puisi didengarkan begitu banyak energi untuk saya. Jadi semakin mantap kalau nanti Rocky sudah mengkomando revolusi, puisi ini menyempurnakan keresahan kita bersama. Revolusi. Jadi puisi ini judulnya Puisi Jika. Jika hanya kejahatan yang menggumpal dalam pikiran, maka setiap hembusan nafasku adalah pisau yang membunuh segala makhluk. Jika yang menyebabkan aku bertakhta hanya siasat dan akal-akalan, maka ketika berkuasa aku konsisten plonga-plongo, tak tahu mau bicara apa. Jika cuma senapan yang membuat aku berwibawa, maka aku hanya bisa memberondongkan peluru supaya tetap berwibawa. Jika kegagahan terlihat genit dan melambai, maka hanya pria kemayu kuutamakan menguji kejantananku. Ngerti karepe ta? Ora ngerti ya goblok permanen. Belanja kebutuhan rumah yang lebih lengkap, dekat, dan cepat. Jelas, rupa-rupa. Jika terlalu lama digigit kelaparan karena tiada ruang dan kesempatan perampokan, maka kuciptakan ruang-ruang supaya mereka mudah lakukan penjarahan. Jika aku senantiasa dahaga tambang nikel, tambang timah, dan batu bara, maka ku rancang undang-undang yang bikin kenyang makan aneka tambang mineral dan semua pertambangan. Jika para pemimpin tidak malu-malu merampok dengan kedok pemberian gizi dan membangun koperasi, maka sesungguhnya para pemimpin sedang menyiapkan diri di gulung zaman dan mengonggok di dalam bui. Jika setoran pajak rakyat untuk pesta ulang tahun penguasa dan peliharaannya, maka rakyat akan mengirim doa agar para penguasa terjungkal sebelum tiba waktunya. Insya Allah. Jika aku meneguk keringat rakyat dan menikmati jerit rakyat yang kelaparan, maka sesungguhnya aku sedang menunggu amuk rakyat merajam nasibku. Jika hukum kujadikan bola pingpong untuk mainan,
maka pada saatnya hukum akan menggorok leherku dan tamatlah riwayatku. Jika atas nama kekuasaan aku membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat, maka aku akan sirna diserang suara-suara bisu yang cerdas dan mematikan. Dan itu adalah suara kalian semua. Jika pendidikan kuhancur leburkan karena dana pendidikan kusiapkan untuk bikin tai, maka orang-orang pintar di masa depan akan melumatkan aku ke dalam septic tank sebagai tinja. Jika aku mencuri berkedok koperasi, maka ketika topengku terbuka, tampak wajahku penuh darah dan nanah. Yogyakarta, 13 Mei 2026.